Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhiru ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsalahu kafatan ilan nas basyira wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Walaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anfusakum wa akhlikum naro al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izinnya, kudrat iradatnya, kita alhamdulillah bisa bertemu kembali, bermuajahah, bersilaturahim di bulan suci Ramadan ini, yang mana ini adalah suatu bulan yang sangat agung, mulia, istimewa. Apapun keberadaannya di dalam bulan suci ini adalah sangat luar biasa. Oleh karena itu, keagungan, keistimewaan bulan suci Ramadan ini jangan sampai kita lewatkan. Mari kita ambil keagungan, mari kita raih keistimewaan bulan suci Ramadan ini, insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan marilah kita panjatkan sholawat, mari kita haturkan penghormatan kita kepada junjungan kita Sayyidul Kaunain, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana begitu cinta, yang mana begitu sayang, yang mana begitu perhatian Nabi kita yang mulia terhadap kita umatnya, sehingga tidak ada yang ditanya, tidak ada yang diperhatikan lebih selain daripada ingat dan memperhatikan kepada kita sebagai umatnya. Oleh karena itu, seyogianya kita selalu bersolawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan salam kepada seluruh keluarga Nabi Muhammad, seluruh para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at tabi'innya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Lasiman wa khususon kepada seluruh ikhwan, akhwat, jamaah Aribat Manbul Hikmah dimanapun berada, semoga Allah senantiasa selalu mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan Al-Fakir selalu berdoa, ya Allah, dimanapun, siapapun jamaah Aribat Manbul Hikmah, semoga disukseskan oleh Allah, diampuni dosanya, dan diberi keturunan yang soleh solihat, yang senantiasa untuk melanjutkan estafet perjuangan dan meneruskan menjaga keutuhan NKRI ini, sehingga kita semua, para sepuh, para bapak, para ibu, meninggalkan suatu amal yang begitu sangat luar biasa istimewa di hadapan Allah Jalla wa'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir insyaallah sedikit mau menerangkan, berbicara
berkata-kata tentang keagungan bulan Ramadan. Keagungan bulan Ramadan yang mana telah dari Al-Fakir katakan, mari kita ambil manfaat, mari kita ambil kemaslahatan, kemuliaan. Andai kata umur kita tiada tahu, siapa yang mengetahui tentang umur kita? Barangkali mungkin kita tidak menumpukan lagi bulan puasa. Tapi semoga Allah memberi umur kita yang panjang, berkah, penuh kesehatan dan keafiatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman. Semoga kitalah orang yang beriman itu. Kutiba, diwajibkan kepada kita semua asyam, yaitu puasa. Jadi ini kita wajib puasa. Kita wajib puasa. Jangan sampai kita tidak puasa. Wajib kita puasa. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang menerangkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi kalau kita bulan-bulan biasa mungkin kita memerlukan taubat yang begitu berat. Mungkin kita harus melakukan berbagai macam kaifiat cara bertobat kepada Allah dengan segala macam cara. Tapi di bulan puasa ini, dengan kita melaksanakannya puasa, kita sudah diampuni dosa kita. Subhanallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kesempatan kita untuk mendekat kepada Allah disinilah di bulan puasa. Hanya berpuasa saja di siang hari, kita sudah diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah suatu keistimewaan, suatu keagungan, yang mana puasa ini kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bukan kita saja, orang-orang sebelum kita pun sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sangat luar biasa, sangat istimewa, apapun keinginan kita di bulan suci Ramadan ini, asal kita benar-benar mengikuti anjuran, ajaran, suruhan Allah Azza wa Jalla, yaitu kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita tidak berpuasa. Wah, kita nih mentang-mentang di rumah banyak makanan. Wah, pas ke dapur, wah di dapur nih ada kolak. Kolak apa? Kolak pisang. Dicampur kolak pisang dengan cangkaleng, ya, dengan cangkaleng. Cangkaleng namun bahasa Indonesia mah naonnya arana. Cangkaleng lah pokoknya mah. Tuh, pisang dicampur dengan cangkaleng. Cangkaleng apa kulang kaling ya. Oh, itu kan. Terus dipakai daun pandan, pakai daun pandan. Oh, sik sok langsung dikulub ya, direbus. Tuh, itu kan menimbulkan aroma wangi. Aduh, ya kita akhirnya kita lagi puasa nih, lagi puasa. Wah, lihat si ibu nggak ada, anak-anak nggak ada ya. Kalau seorang bapak, kalau seorang ibu, wah, suami nggak ada, anak nggak ada. Akhirnya apa? Akhirnya langsung dituangin ke piring, langsung ke kamar mandi, langsung dimakan mandi di kamar mandi, makan kolak.
Nggak boleh begitu. Kenapa? Karena kita diwajibkan untuk berpuasa. Dengan melaksanakan puasa, maka diampuni dosa kita. Tuh. Jangan malah sampai kita bulan puasa enggak puasa. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena Nabi telah bersabda, man aftara, barang siapa berbuka. Barang siapa berbuka pada bulan Ramadan, ya. Tetapi bighairi rukhsah, jadi tanpa alasan. Wah, kita enggak apa, kalau perempuan mah head, kalau laki-laki enggak dalam perjalanan, terus juga enggak sakit, pokoknya enggak ada rukhsah lah. Kita membatalkan puasa, tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, tidak berpuasa, tapi tidak ada alasan. Tidak ada alasan yang dibolehkan oleh Allah, maksudnya. Kita semena-mena saja. Wah, puasa-puasa amatlah gitu. Jadi ini, ya maaf ya, kadang-kadang ini yang di luar-luar ya, yang luar-luar. Tapi kalau kita di dalam perjalanan nih, tidak menjadi masalah. Kalau kita misalkan perjalanan jauh nih, wah, misalkan dari Jakarta mau ke Surabaya misalkan, buka di jalan tidak apa-apa. Yang penting nanti fa'iddatu min ayamin ukhar, nanti di bulan awal kodo nggak apa-apa. Atau orang yang lagi menyusui kalau perempuan ya tidak apa-apa. Jadi pokoknya barang siapa yang tidak berpuasa dengan tidak ada alasan, maka seandainya kalau mau kita kodok, sepanjang masa kita kodok nggak bakal cukup. Na'udzubillahi min dzalik. Tuh, jadi kalau kita membatalkan puasa dengan tidak ada alasan, maka seandainya kita untuk mengkodok, untuk berpuasa kita 1 tahun untuk mengkodok 1 hari itu, maka tidak akan cukup. Jadi tidak tertebus dengan kodok. Tuh, oleh karena itu sekali lagi nih, terutama ya pada kaula-kaula muda, ya ada juga apa, pensiunan pemuda, berarti orang tua kan, sebagai al-fakir begini. Jadi jangan coba-coba untuk kita tidak berpuasa dengan tidak ada alasan. Karena apa? Karena tidak bisa dikodok dengan beberapa hari jumlahnya. 1 tahun kita untuk mengkodok 1 hari itu, maka tidak akan terkodok. Artinya apa? Artinya jangan buka, jangan batalkan dengan sengaja tanpa alasan. Insya Allah. Tuh, jadi puasa ini adalah sangat wajib sekali. Jangan sampai kita tidak berpuasa. Karena seluruh amalan pahala itu sudah diketahui, sudah diberitahukan. Kalau pahalanya sholat tahajud begini-begini, kalau pahalanya sholat duha begini-begini. Tapi kalau pahalanya puasa, Allah berfirman ya di dalam hadis qudsi. Jadi al-saumuli, jadi puasa itu adalah untuk aku, kata Allah. Jadi makanya pahalanya juga tidak diketahui. Seperti apa banyaknya, kayak apa hebatnya, seperti apa dahsyatnya, kebesarannya, tidak ada yang mengetahui, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Jadi puasa itu adalah, Allah berkata puasa itu adalah untukku. Jadi oleh karena itu berpuasa kita sangat luar biasa, karena hubungannya kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita membatalkan puasa tanpa alasan. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh, kapan dilaksanakannya puasa? Ayyam ma'dudat. Tuh, jadi puasa itu dilaksanakan ya beberapa hari, ya ini bulan puasa. Rata-rata ya 30 hari atau 29 hari. Tapi faman kana maridun au ala syafarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Tuh, udah tadi Al-Fakir katakan, karena Allah tidak menyusahkan makhluknya,
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jadi kita pun tidak diperbolehkan untuk memaksakan, untuk menyiksa diri kita. Artinya apa? Ya kalau kita misalkan enggak kuat, puasa ini enggak kuat, wah kita punya penyakit yang memang tidak bisa untuk tahan lapar misalkan, ya kita tidak usah puasa. Tidak usah puasa, kita batal saja. Nanti ada aturan. Ada aturannya seperti apa? Ada yang perlu dikodok, terus ada yang dikodok juga bayar fidyah, ada yang juga nanti cukup dengan bayar fidyah saja tidak mengkodok. Itu nanti diterangkan di acara yang lain ya. Karena kalau diterangkan ini terlalu panjang nanti. Jadi sekarang mah intinya kita jangan sampai kita tidak berpuasa. Jangan sampai kita tidak berpuasa. Karena membatalkan puasa dengan tidak alasan